Jadi ditolak, Boski? Iya, Bu. Katanya semua pinjaman harus diketahui kecamatan dan harus menuruti prosedur yang ada. Prosedur? Prosedur gimana maksudnya? Semua peminjam uang harus mempunyai usaha dulu, lalu mengajukan proposal dan disurvei. Setelah memenuhi syarat, baru uangnya turun. Gimana kita langsung bikin aja usahanya? Setelah itu langsung kita ajukan proposal ke sana. Bagaimana? Kelamaan, Mbak Yuni. Kalau kita memulai usahanya sekarang, kapan uangnya mau turun? Maaf, Bu. Pak Teddy mau pamit. Bu, saya mau pamit pulang dulu. Mari Mbak Yuni. Mari. Assalamualaikum. Selesai. Bu, bentar ya. Pak Teddy tunggu. Maaf ya saya mengganggu. Saya hanya mau bilang, gimana kalau saya aja yang gantiin si Aisyah jadi kasir? Loh, tapi kan Aisyah sudah mau kerja lagi. Iya, tapi kan si Aisyah sepertinya sudah males-malesan. Atau Pak Teddy kasih saya lowongan kerjaan ya? Saya benar-benar ingin kerja, Pak. Saya ingin pegang uang sendiri. Waduh. Kerja apa ya? Kerja apa aja juga boleh. Jadi sekretarisnya Pak Teddy juga boleh. Sekretaris saya? Iya, dulu saya kan pernah kuliah di Akademi Sekretaris. Saya cukup cantik kan untuk jadi sekretarisnya Pak Teddy. Dan saya rasa saya lebih cantik daripada si Aisyah. Saya jamin deh Pak Teddy bakal puas kalau saya kerja sebagai sekretarisnya Pak Teddy. Gimana Pak? Ya, iya deh, nanti saya pertimbangkan ya. Saya tunggu ya jawabannya. Terus kira-kira kapan Pak Teddy bawain saya martabak lagi? Karena martabak telurnya Pak Teddy enak banget. Iya, nanti ya, insya Allah. Sekarang saya pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya. Pak Teddy. Ini semua teman-teman saya, Sus. Sekarang katakan saja, order apa yang harus mereka kerjain? Merusak nama baik seseorang. Merusak? Merusak gimana? Memperkosa dia. Gimana? Kalian sanggup? Jangankan pekerjaan yang enak kayak gitu. Yang kagak enak aja, suka kita lakuin. Katakan, siapa orangnya? Namanya Aisyah. Dia adalah gadis supermarket. Dan dia juga anak panti asuhan. Oke. Kapan kita lakukan? Tunggu aba-aba dari saya. Saya akan selidiki dulu bagaimana keadaannya. Oke? Oke. Baik. Kalau begitu mari kita bersulang untuk kemenangan ini. Oke. Ini semua salah kamu, Is. Coba waktu itu kamu terima aja uang yang akan diberikan Pak Lukman. Jadi kan kita nggak susah-susah lagi cari modal buat usaha itu. Ini kamu yang ngusulin, kamu juga yang ngancurin. So tahu sih kamu. Sudahlah, masalah itu tidak perlu dibahas lagi. Sekarang lebih baik kita mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan kita. Ya, gini aja. Saya kan punya tabungan sedikit. Itu bisa buat modal usaha kecil-kecilan. Misalnya dagang pisang goreng. Nah, yang penting kan ada penghasilan, ya Bu? Bang Boski, kita ini lagi butuh uang dalam jumlah yang besar. Supaya kita bisa mengontrak rumah kalau kita harus pindah dari sini. Kalau jual pisang goreng sih untungnya juga cuma berapa? Paling-paling 5.000 perak. Itu cukup buat apaan? Ya, namanya juga usaha. Siapa tahu berkembang. Oke, kalau mau jadi kayak gitu,
Perutku nggak akan ngemis kok. Emang dia siapa? Dia nggak ada artinya buat gue. Pergi dari pikiran gue. Pergi. Enggak. Aku nggak boleh jatuh cinta sama dia. Dia berada di dunia yang jauh berbeda. Ya Allah, pasti dia cuma mau mempermainkan saya. Aku nggak boleh jatuh cinta. Ya Allah, aku harus lupain dia, ya Allah. Aku harus melupakannya, ya Allah. Harus pergi. Get off of my head. Kamu lagi ngapain sih, Di? Mas Rudi, kamar ini kan daerah privasi saya, Mas. Jadi kalau mau buka pintu ya ketok dulu dong. Mas dari tadi sudah ketok pintu. Kamu sih, kuping ditutupin tangan begitu. Jadi gak kedengeran. Ada apa sih? Mas hanya mau bilang, besok kamu segera masuk ke kantor. Karena Mas sudah bilang sama staf perusahaan, kalau mulai besok, kamu yang akan memimpin perusahaan itu. Ada di mana nih sekarang? Lagi di rumah temen. Kenapa? Ada kabar gembira buat ente. Apa tuh? Ane udah berhasil ngeyakinin si Adi supaya lebih memperhatikan ente lagi. Masa? Iya, bener. Sus, denger ya. Ternyata selama ini Adi juga suka sama ente. Tapi dia mau ngeliat keseriusan ente juga. Makanya ya mulai sekarang ente harus lebih intensif lagi ngedeketin dia. Itu pasti, Dan. Tapi bagaimana dengan gadis penjaga supermarket itu? Kata teman saya yang bekerja di sana, Adi itu berjuang mati-matian mengeluarkan gadis itu dari penjara. Itu cuma karena dia kasihan aja lihat tuh Harim. Ente kan tahu sendiri, Adi itu orangnya gampang iba. Lagian gila, masa si Adi mau jadian sama tuh Harim sih? Terus kalau Tanti yang calonnya dari Mbak Siska itu bagaimana? Dia juga nggak suka. Adi tuh seleranya bukan kayak Tanti. Yang benar. Bener. Dia pernah ngomong sama Ane. Udah deh, sekarang gini Sus. Ente tinggal ikutin saran Ane. Deketin lebih intensif Adi. Ane yakin suatu saat Adi bakal kelepek-kelepek sama ente. Oke. Terima kasih banyak ya, Dan. Bye. Bye. Gimana, Mbak? Yes. Saya mesti kasih tahu Mbak Irma dan Mas Hendro. Kok gue jadi mengkhianati si Adi ya? Tapi daripada dia mempermainkan si Tanti, mendingan dia jadian sama Susi. Kan untuk kebaikan dia juga. Sorry ya dia. Ganteng juga ya gue. Pakai nasi begini. Lumayan lah. Coba Isa, lihat gue pakai baju begini. Pasti dia akan terkagum-kagum sama gue. Ngapain gue masih mikirin dia? Bukan janjinya mau ngelupain dia. Selamat pagi, sayang. Sus, ngapain kamu pagi-pagi kesini? Adi, saya tuh mau ngasih kamu selamat. Hari ini kan hari pertama kali kamu masuk kerja, iya kan? Ya. Selamat ya. Kamu tau nggak, tadi malam begitu Mbak Irma cerita ke saya, hati saya langsung berbunga-bunga. Makanya tadi saya buru-buru cari bunga mawar ini, dengan harapan kamu mau memajangnya sebagai hiasan pertama kali di meja kamu. Kamu mau kan, Deh?
Boleh juga. Kenapa? Terima kasih ya sayang ya. Adi, saya berjanji mulai hari ini saya akan terus menjadi pendamping kamu yang setia. Dan saya akan terus memberi kamu support. Coba Aisyah yang berbuat seperti ini ke gue. Kamu mau ngabisin berapa satunya? 1.000. 1.000 semua ya? Iya. Kasih ya. Bang Usra, tangan yang dipegang buat aku ya. Oh itu. Kenapa? Lu gak suka? Gua preman sini. Lagian sih. Biko kamu lagi ngapain? Ini lagi bakar merang padi. Menang padi. Untuk apaan? Untuk keramas. Untuk keramas. Emangnya bisa? Ya, ini udah tradisi. Kok merang padi buat keramas? Kalau di kampung Mbak Kokom, orang tua Mbak Kokom itu selalu membakar merang padi menjelang menyambut bulan Ramadan. Selain untuk keramas, juga untuk membersihkan seluruh badan kita. Jadi kita benar-benar afdol waktu menjelang menyambut bulan Ramadan. Loh, Bi, ntar kalau misalkan pakai merang padi dibakar kayak gini, bukannya bersih, malah tambah kotor lagi. Ah, enggak. Malah ini kalau dibuat keramas, rambut kita mengkilat. Ih, nanti kalau ada uletnya gimana? Kalau nggak ada binatang yang lain. Iya. Seumpama ada uletnya pun juga mati dia kalau udah kebakar. Oh, iya juga ya. Kom, Ah, gua bagi merangnya ya. buat apaan? Buat keramas. Ih, buat keramas. Ya, Bang Boski, apalagi yang mau dikeramasin? Orang kepala aja udah gundul kayak gitu. Boski, kalau kamu sih nggak pakai merang padi, tapi pakai parutan. Sembarangan aja lu ngomong. Yang penting itu niatnya. Kalau gua keramas pakai merang, puasa gua kan lebih kusuk. Biar kalau pakai merang nih, kepala gua bisa tambah licin. Iya, ntar kalau udah licin, biar bisa buat perosotan kutu. Perosotan kutu. Perosotan kutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd.
Hadirin hadirat yang kami hormati, secara tidak terasa bulan suci Ramadan sudah kembali ke hadapan kita masing-masing. Nah, maka dari itu kami menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan suci Ramadan ini kita dapat melakukan apa yang Allah perintah dan dapat menjauhkan apa yang Allah larang. Nah, maka dari itu mudah-mudahan ya kegiatan-kegiatan yang ada di tempat-tempat peribadatan tentunya marilah kita laksanakan sebaik-baiknya, karena bulan suci Ramadan ya kita sebagai hamba Allah belum tentu kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang. Nah, maka dari itu sekali lagi mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini dapat kita lakukan dan dapat kita untuk mengamalkannya di antara kita sesama muslim untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebaik-baiknya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.